untuk koordinasi sama nanti freelance bikin e-booknya. Tapi mungkin soal desain dan penerapan ininya apa sih tempat-tempatnya, antar foto atau apa gitu kan, dia masuk ke desain. Cuma untuk tulisan aku serahin lagi ke Kak Ica sih, nanti dia bakalan edit tulisannya kan. Iya, jadi ya nanti bikin grup lagi bertiga sama si freelance-nya. Jadi kalau Ica ada editan yang di luar dari apa ya, di luar dari yang mau disampaikan, jadi bisa langsung mengkritik orangnya. Iya, kalau itu saya setuju sih. Yang Kak Devi yang memimpin, saya mungkin nanti bakal ngebantunya di masalah nulis tulisan, isi tulisannya aja gitu. Kalau masalah teknis atau lain sebagainya, saya serahin ke Kak Devi gitu. Paling nanti kalau kayak kontennya, isinya, nanti saya baca lagi hasil editan dia. Nah, terus saya baca lagi, kalau kata saya kurang serak, baru saya komen di tulisannya gitu. Jadi kayak komen tulisan aja gitu. Sisanya saya nggak ahli soalnya gitu. Itu aja sih, Pak. Oke, setuju. Terus aku berusaha memilih yang terbaik, tapi misalnya nanti di tengah jalan, misalnya Devi bilang, oh ini kayaknya kurang serp, underperform, cari yang lain, ya bilang aja gitu ya. Sehingga nanti bisa di cut and lanjutkan dengan orang yang lain. Gitu. Yang pastinya kompensasi akan tetap diberikan sama dia sesuai dengan apa yang dikerjakan. Itu ini ya, force major gitu ya. Worst case-nya kalau misalnya ternyata dia gak sesuai editannya, salah-salah segala macam. Soalnya justru sebagai editor dia harus yang paling jago gitu ya di antara kita bertiga. Oke. Selanjutnya kita masuk, kayaknya ada isu list yang perlu ditinjau deh untuk yang ini. Oke, silakan. Oke, kalau dari aku isu listnya Ica tolong kontak ini ya, Pak S yang aku tadi share di Lovia Chat ya. Jadi itu kebetulan pada saat kita melakukan recruitment itu kan di interviewnya ada live sales call. Nah, live sales call itu nggak harus terus dia langsung join atau bayar gitu sih. Cuman ternyata dari live sales call, satu live sales call itu ada yang responsnya itu positif. Nah, si Pak S itu. Jadi ya dia bilang apa namanya, saya mau dihubungi lagi nanti gitu ya, minggu ini gitu. Nah, masalahnya kalau orang lagi prosesnya masih proses interview dan belum di-accept kan nggak mungkin dia yang suruh follow up. Jadi harusnya yang follow up adalah Andin gitu sih. Tapi setidaknya sudah sudah ada pembicaraan di awal, sudah dijelaskan beberapa menit gitu ya tentang silver itu kayak apa. Jadi harusnya sih dari Andin tinggal melanjutkan, waktu itu sempat dihubungin ya kayak gitu. Jadi dia udah tahu dan katanya memang belum pernah dihubungin sejak tapi joinnya juga masih baru sih, kalau nggak salah masih joinan September deh gitu. Nah, jadi pas di kontak itu dia bilang dia seneng, oh saya seneng ini di kontak gitu kan. Jadi tertarik dengan silver katanya. Amin. Oke, Pak. Oke, silakan Devi dan Andin kalau ada issues. Sebelumnya aku juga penasaran sih Mas Hendy untuk yang apakah ada marketing lain sehingga membuat mereka bertanya-tanya terfokus kepada membership? Ada Kak sebenarnya. Oh ya? Oh itu. Ada sebenarnya, ini saya mau cerita. Boleh. Jadi ada beberapa yang saya ceritakan. Jadi ada uniknya ini Kak, uniknya itu kenapa mereka tiba-tiba membludak masuk itu. Saya nggak tahu kalau ternyata teknik ini jadi karena saya itu trial error kan. Saya itu kalau misalkan untuk masalah marketing saya nggak tahu ilmunya, tapi setiap kali saya gagal ada dua cara gitu Kak. Pertama, setiap kali saya gagal memasangkan member calon kandidat buat member silver, dia itu pasti tiba-tiba tertarik dan bertanya,
Mbak, ada yang lain nggak? Saya pengen kenal yang lain dong, biodata yang lain dong. Saya selalu langsung cut gitu. Nah, karena buat saya nggak mau ngurusin dia kan member free gitu, bukan member silver saya gitu. Jadi saya selalu cut dan saya selalu bilang, silahkan Pak bergabung di silver kami. Itu apaan? Baru saya jelasin itu. Kalau dia nanya baru saya jelasin. Udah gitu saya cut lagi gitu. Cut setelah jadi sistemnya tuh gitu. Saya cut terus saya fokus lagi ke member silver yang saya harus nyari kandidat baru buat silver. Terus gitu terus dan ternyata si orang yang saya pernah jodohkan itu dia langsung kepo lagi. Mbak, nggak ada yang baru lagi kah? Minggu depannya tuh dia nanya lagi. Mbak, itu tuh selalu setiap orang tuh beda-beda tapi mereka selalu kayak gitu termasuk yang gabung kemarin. Aku penasaran sama dia yang datang sendiri, nanyain, kayak ke email pun dia nanyain, kepo dengan member itu, member Sipes ataupun Silver, itu akhir-akhir ini itu banyak gitu. Ada yang aku kirimin untuk template dia pembayarannya tanpa melalui Sendit ya, itu dia langsung ikut bayar gitu. Kalau untuk marketing yang lain sih maksudnya belum jalan kalau buat Satukan Cinta. Justru Satukan Cinta itu memang secara visitor dalam mulai dari Q3 kemarin ya, itu memang cenderung malah lebih turun gitu dibandingkan sebelumnya, bahkan dibandingkan tahun 2019 kayak gitu kan. Nah, bahkan bisa dibilang trennya adalah Lovia malah naik dari sisi SEO untuk Google gitu. Itu juga salah satunya kenapa aku lebih untuk arah kedepannya itu si Milov lebih diarahkan ke silver gitu. Itu yang disiapin bertahap. Jadi Satukan Cinta sama Milov itu kayak Satukan Cinta udah ada gitu ya, rumah lama, habis itu si Milov ini ada di coupling yang baru gitu. Nah, cuman karena bangun coupling barunya ini butuh waktu gitu ya. Nah, bertahap gitu. Brandingnya juga mulai bertahap dipindahin ke Milov. Tapi Satukan Cintanya masih tetap jalan. Nah, kenapa kedepannya lebih mengarah ke konsep yang Milov dan Silver Campaign? Karena Milov dengan Silver Campaign itu juga nyambung dengan Lovia Counseling karena sama-sama berbasis konseling. Cuma satunya fokusnya lebih banyak cinta, satunya fokus yang umum. Tapi kalau dari sisi marketing sih belum. Justru ini yang mau dilakukan untuk Milov adalah ini kan landing page-nya udah jadi ya tinggal finalization kan karena aku belum transfer sisanya ke Faiza berapa. Nah, tapi setelah itu ditransfer maka akan ada campaign marketing paid di beberapa sosial media untuk mempromosikan landing page itu. Semoga sih nanti berhasil. Dan setelah e-book-nya jadi, akan ada campaign lagi untuk mempromosikan e-book yang e-book-nya sendiri gratis. Itu rencana di Q4 ya. Oke, aku mau ikutan itu dong. Aku juga pengen belajar. Kalau boleh. Apa? Pasang iklan? Iya. Oh, ya silakan, nanti kan akunnya kan bakalan di-share juga. Yang jelas sih iklannya, aku sih rencananya sih ngiklan di beberapa tempat sekaligus, karena dari situ bisa ngebandingin. Jadi kalau di Facebook kayak apa, di Instagram kayak apa, di YouTube kayak apa, di Google Ads kayak apa, bahkan di LinkedIn pun juga aku berencana gitu. Jadi itu yang penasaran sih sebenarnya kalau Milov itu masih di LinkedIn. Juga. TikTok kayaknya ya juga sih, TikTok kayaknya ya juga. Soalnya TikTok kayaknya lagi gencar promosi, dia kasih bisnis kredit berapa gitu ya untuk yang baru pertama kali ngiklan. Cuman kalau aku kan berdekatannya untuk setiap sosial media itu iklannya perlu disesuaikan dengan stylenya dari si itu. Jadi kalau misalnya buat TikTok, mungkin iklannya harus TikTok. Joget-joget ya? Iya. Nggak perlu aku buat joget-joget. Enggak. Atau kalau enggak, pakai varian TikTok yang paling gampang. Yang nggak ngapa-ngapain 2 jam, cuma melototin layar doang. Melototin kamera 2 jam. Itu minimal, maksimal 60 detik BTW Pak, nggak ada 2 jam. Oh gitu. Ya udah, berarti Devi melototin kamera 60 detik. Aku nyerah kalau untuk tampil di TikTok, aku nyerah, nggak bisa.
Kak cuma kayak gini, nulis tulisan apa? No. Tulisan apa? No. Gitu-gitu doang. Nggak tahu Kak, aku nggak mau aktif Nanti di aku TikTok. editin TikToknya, siap lah 60 detik doang. Mending yang lain deh, yang tampil di TikTok mah aku tidak siap Kak, sumpah tidak siap. Kayaknya Ica kalau tampilnya di LinkedIn masih bisa lah ya. Kalau tampil apa? Di LinkedIn, di iklan LinkedIn. LinkedIn. Uh-uh. Oh, bisa lah. Tapi kalau tampil di TikTok, aduh tidak deh. Terima kasih Pak, saya tidak sanggup. Saya langsung mengibarkan bendera putih kalau tampil di TikTok. Kalau LinkedIn kan target segmennya harusnya profesional muda gitu. Kok kepikirannya ke sana. Jadi kalau TikTok profesional muda juga di situ banyak event edukasi kok, anak-anak muda ngasih edukasi. Iya sih Kak, tapi aku nggak tahu, aku nggak bisa aja gitu. Bahkan punya akunnya aja aku nggak bisa gitu Kak. Nyentuh aplikasi aja aku nggak bisa gitu. Merasa tidak banget. Oke. Bentar lagi akan aku bumbu-bumbuin ya biar bisa. Tidak sanggup. Kayak oke lah platform lain apapun hayu, kecuali TikTok. Saya kayak itu udah nggak bisa aja gitu. Tapi aku sering mendapatkan inspirasi untuk kata-kata desain ataupun membahas tentang masalah percintaan dari TikTok loh Kak. Jadi di sana banyak edukasi psikologi dan jarang banget bullying gitu kan. Jadi malah dia lebih aku nggak bisa bilang dia lebih baik dari Facebook gitu kali ya. Tapi di situ tuh orang-orangnya tuh sadar akan saling support lah gitu-gitu, asli. Kayak Justru kebalik di pembicaraan di para profesional itu justru TikTok itu lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Untuk marketing memang gede banget pengaruhnya. Untuk marketing itu TikTok memang gede banget. Tapi kalau untuk pengaruhnya itu lebih banyak di negatif justru. Tapi untuk marketing memang pasaran yang inceran paling besar banget gitu. Karena tapi untuk pengaruh itu benar-benar dihindarin. Kalau campaign kayak sosial campaign ataupun kayak sosial eksperimen itu usahain jangan gunain TikTok gitu kalau di yang aku dapat mah gitu. Tapi kalau misalkan untuk kayak marketing atau apa, memang TikTok itu gede, impact-nya itu gede banget. Cuman sayanya yang nggak sanggup Kak, kalau saya ngasih sosial campaign atau apa di TikTok, sayanya yang nggak bisa gitu. Mending platform lain apapun gitu. Oke, next kita masuk ke isu listnya. Aku mau menunjukkan, boleh ditunjukin kan ya? Oke. Ya, aku juga ada isu list. Untuk yang ini adalah hasil dari diskusi antara aku dan Faiza tentang yang ini. Mana belum ketunjukin, Kak? Silver Marketing Campaign. Oke. Ini aku share screen kan ya? Iya. Nah, untuk ini nggak ada hidungnya sih, Mas Andi gimana? Jadi langsung kayak gini gitu. Oh, oke. Aku bisa nyalain sekarang. Cuma settingan aja sih dari apa? Yang di atas aja kan itu halamannya namanya apa sih? Oh, dua-duanya berarti ya. Oke. Iya, untuk dua-duanya belum yang ada. Yang punyanya Faiza. Oke, ini sama yang ini. Oke. No problem. Terus di Oke, menunggu itu aku juga mau ngeliatin kalau kita juga udah ada poster untuk ads-nya. Jadi kita menggunakan warna, kelihatan ya Kak ya? Biru. Iya, kelihatan. Jadi di sini netral ya, bisa cewek bisa cowok, ada biru, navy, sama putih dan pink. Pink apa ini ya? Jadi poster ini yang nantinya kita fokus dia
kita arahkan ke konsultasi gitu. Jadi kita arahkan ke membership silver. Ini jadi nanti dia akan masuk ke page ini nantinya. Oh, ini kayaknya dia pakai Canvas deh. Jadi di sini di atas, di paling atas, ini kita menyampaikan permasalahannya. Terus habis itu ngasih tahu nih bahwa orang-orang di sana juga lagi mencari sama kayak kamu gitu kan. Terus selanjutnya kita jabarin nih setiap permasalahan, kita kasih solusinya. Terus selanjutnya Halo. Hilang. Akukah yang hilang? ada umur, nomor HP, warga negara, pendapatan, tahunnya Bagus lulus dari mana gitu. Terus emailnya. Kalau dari Mas Hendy udah ngeliat ini belum? Apakah ada perlu ditambahkan? Atau kurang sreg? Udah sih. Saya tuh mau nanya ini Kak boleh nggak saya yang nanya? Iya, gimana? Tapi saya nanyanya ke Pak Hendy. Mana ya Pak Hendy-nya menghilang? Iya. Oh, ada. Nah, saya mau nanyanya ke Pak Hendy itu adalah, Pak, kalau yang sistem KTP, pengecekan KTP itu perkembangannya gimana? Kalau ternyata udah bisa dipasang, itu lebih baik dipasang di Miluf gitu, Pak. Itu Ya, lumayan. Atau kalau belum bisa dipasang, saya mau izin ada waktu 1 hari atau 2 hari, saya mau menghapus beberapa akun dalam sekaligus gitu. Karena ketika saya mencari kandidat, itu banyak sekali akun yang dia udah benar-benar dia minta dihapus, kalau nggak dia bilang tidak bersedia, kenapa? Saya tidak mencari, dan saya izinkan saya hapus ya, silahkan terserah, jawabnya tuh kayak gitu banyak gitu. Kalau misalkan memang pengecekan KTP sudah bisa diaktifkan, itu lebih bagus gitu Pak. Kalau kata saya bisa dipasang di sini di landing page-nya buatan Faiza gitu. Oke. Jadi ada 2 pertanyaan. Pertama yang KTP, yang kedua adalah menghapus. Untuk yang KTP itu progresnya basically itu kan ada beberapa komponen ya. Komponen dari sisi AI-nya sendiri sudah selesai dan sudah bisa mendeteksi beberapa KTP secara otomatis gitu ya. Kalau KTP-nya pas lagi bagus dan segala macam. Nah, lalu tapi masih ada komponen yang lainnya yaitu komponen untuk UI-nya itu sendiri gitu. Nah, komponen UI-nya sendiri itu masih dalam progres gitu ya. Jadi progresnya sudah sampai mana? Sudah sampai dia bisa mengupload KTP kayak gitu kan, tapi belum integrasi dengan sistem Miluf atau Satukan Cinta yang existing dan juga belum belum integrasi dengan sistem pengecekan KTP otomatis. Tapi memang ada. Jadi kapan kalau dari progress so far sih harusnya Q4 2020 itu harusnya sudah done ya. Jadi tebakanku sih harusnya kira-kira November sih. Itu akan bisa dipakai. Tapi disclaimer-nya adalah itu setidaknya untuk awalnya itu hanya berlaku buat member baru ke depannya. Tapi untuk member-member yang lama, mungkin di tahap keduanya baru kita mulai ngingetin. Karena ya itu tadi, ada banyak, ada agak dilema juga untuk ngingetin member yang lama, karena nggak bisa sekaligus, kita harus bertahap, mungkin kayak per 5.000 gitu. Karena kalau misalnya dia emailnya nggak valid, terus kita paksa kirim, yang terjadi adalah kita sendiri yang ke blacklist dari AWS karena kita ngirim ke email yang nggak valid. Itu mengapa nggak bisa langsung, walaupun kita punya 240.000 email, tapi kita perlu
ngirimnya juga bertahap. Gitu. Jadi kalau misalnya ada beberapa yang nggak valid, cuma dikit gitu. Kalau yang nggak valid tiba-tiba langsung ada 1000 email nggak valid, maka ya kitanya yang jadinya kena blacklist. Nah, itu yang pertanyaan pertama. Jadi kira-kira November itu akan bisa dipakai. Nah, untuk menghapus, kalau menurutku sih asalkan dari Andin punya list, mungkin kalau mau sekaligus bisa dikumpulin, entah itu dalam bentuk username atau dalam bentuk nomor HP, itu kan kalau ada listnya itu bisa masuk ke Satukan Cinta admin ya. Andin bisa, Devi pun juga bisa kalau mau dikirimin ke Devi. Dikirim listnya itu basically di search, habis itu hapus dan seterusnya. Kayak gitu. Memang itu ngedelete bukan lewat konsol, tapi lewat satukancinta.com, tapi itu bisa. Gitu deh. Tapi kalau mau sehari bersama aku, ya silahkan juga sih. Tapi basically itu sesuatu yang bisa dilakukan. Enggak, sendiri juga bisa. Yang penting, atau saya kasih ke Kak Devi datanya, nanti bisa via ini, nggak perlu. Maksudnya saya izinkan, saya nanti takutnya kaget, tiba-tiba beberapa member hilang dalam 100, misalkan 100 orang, itu saya yang hapus, nanti saya bahkan bilang, saya lagi ngehapusin ya Pak. Karena ada beberapa yang ketika karena kan saya mengontak orang-orang yang jadi kandidat gitu, dan ketika mengontak itu, dia ngomong, saya udah nggak aktif, atau nggak saya apa, nah saya suka catat, oke dia saya hapus, cuman nggak pernah langsung jeblek banyak gitu, saya satu-satu, tapi kalau ternyata nanti ada banyak, saya kan harus ada pemberitahuan, takutnya kok tiba-tiba ngilang gitu banyaknya gitu, itu aja sih. Oh iya, nggak apa-apa. Alhamdulillah sih malah. Aku juga sering dapat permintaan hapus sih. Nah itu tujuannya kemarin buat database ngapus, untuk hapus itu. Jadi kita tahu alasan mereka kenapa udah keluar dari Satukan Cinta gitu. Jadi nanti kalau ini kirim linknya aja ke mereka, nanti aku yang ngecek di IRP-nya. Jadi bisa aku. Jadi kita juga tahu. Cuman takutnya kalau yang mau ngisi sih alhamdulillah ya. Aku takutnya ada yang malas gitu. Jadi karena ada di telepon, udah Mbak, tolong itu juga hapusin permasalahan gitu. Juga sih. Gitu. Iya, dia juga benar. Bisa nggak penghapusin? Saya nggak ngerti, pusing. Ada juga yang gitu juga. Iya, memang. Ya udah dihapus aja langsung. Kadang kalau orangnya nggak mau ngisi, ya aku hapus langsung sih. Cuma alangkah baiknya ya biar kita tahu alasan mereka, ya kita kasihkan dulu linknya. Kalau mereka nggak mau, ya apa. Itu cara penyampaiannya ya kayak minta feedbacknya gitu. Jadi tahu alasan dia. Oke Kak, siap. Oke. Nah, gimana Mas Hendy untuk yang ini? Atau apa? Tinggal di refresh aja. Tinggal di refresh. Kalau masalah header. Enggak, maksudnya. Kalau formnya sih oke sih. So far sih formnya oke. Formnya udah oke. Ntar kalau ada yang perlu mungkin nanti. Iya, ini kayaknya webnya berat banget karena videonya belum aku upload. Tapi headernya udah nongol ya sekarang ya. Ya udah nongol. Jadi dia kesalahannya itu si Faiza dia pakai Canvas settingannya pas bikin page-nya. Jadi harusnya settingannya full width. Kalau pas sudah full width, jadi kalau full width itu muncul headernya. Kalau Canvas dia nggak muncul. Gitu doang sih bedanya. Oh, Kak Ice ini fotonya udah ngirim semua kan ya? Kok ini belum diganti sama dia? Nah, berarti bilang ke Faiza. Kalau menurut aku yang dibuat sih oke-oke aja sih, kalau sama tatanan bahasanya juga udah. Nah, ini untuk landing page-nya, ini untuk ininya. Ya. Coba di refresh. Itu harusnya udah ada headernya itu, yang matchmaker. Cuman judulnya kayaknya belum SEO friendly deh itu judulnya. Paling aku kritiknya sih itu sih buat si dia.
Judulnya masa cuman Matchmaker Miluf gitu aja. Gitu sih. Oh, judul ini. Jadi karena Oke, landing page ini nanti. buat SEO, sama description, kayaknya deskripsinya juga belum diisi sama dia. Judul sama description. Untuk yang landing page aman ininya. Kalau isinya. Konsultasi dua-duanya. Itu nanti bisa diubah next time sih, tapi so far sih kayaknya baik-baik aja. Mungkin Milufnya malah harusnya nggak ada sih. Milufnya itu harusnya nggak ada. Itu harusnya sesuatu yang keyword yang orang cari di Google ya. Tapi berarti harusnya itu sesuatu yang aku perlu request sih. Berarti title, description, sama itu ya, slug-nya yang enak apa. Buat dia. Title, description, dan slug. Bentar. Slug-nya sih biasanya cenderung singkat, tapi kalau title biasanya sih agak panjang. Title tuh kalau nggak salah sih 60 karakter ya. Andin sih yang lebih tahu itu, soalnya dia sering di scoring sama RankMath. Title bagusnya berapa karakter, kayak udah hafal dia. Kalau untuk judul Pak, atau untuk apa? Ya judul title kan ada panduannya di sana. Sudahlah. Iya, itu di skor terus tuh, saya suka kurang di judul tuh. Di skor CEO-nya. Lucu. Saya belum pernah tembus 100 Pak. Yang foto terbaru itu lucu juga tuh, miring-miring fotonya. Oke lah. Itu kan foto di kantor. Saya baru tahu kalau saya baru tahu kalau saya punya itu gitu, foto itu. Di fotonya sama siapa, Kak? Sama Kak Devi kan? Oke. Baik. Sama foto Kak Ica yang di ini ya. Yang di landing page. Oke, Kak Ica untuk terkait kata-katanya udah didiskusikan sama Kak Faiza yang waktu itu miskom? Udah cukup segitu, nggak apa-apa Kak. Oke, nah di sini juga ada beberapa yang dilanjutin ke WA. Ada lagi yang mau kita bahas, Kak, Pak? Ini. Halo, ya, soalnya saya dijanji A-Day. Oke, bentar lagi sih beresnya. Nah, ini untuk yang di chat WA. Formatnya gini, Sandy. Ada masukan kah? Itu benar kan ya nomornya si Ica yang sekarang kan? Oke lah, sip. Benar. Ya. Halo Coach Andin, saya umur sekarang bekerja sebagai, saya sedang mencari kisaran umur, status saya bisa dibantu gitu ya. Ini cocok Kak, saya suka ini. Ya, yang ini. Jadi jelas ya nanti balasnya ya. Iya, saya harus diisi. Mereka kadang ngirimnya teh kosongan. Minta diisi aja. Jadi saya suka bilang silahkan Kak, diisi dulu baru aja. Untuk videonya, udah ngeliat Kak Ica videonya? Pemotongannya udah aman? Aman. Oke, nanti untuk pembayarannya nanti aku bilang ke Mas Indi ya. Soalnya udah dikasih ini sih, udah dikasih nomor rekening. Oke. Cuma aku belum bisa menentukan harga videonya, kisarannya berapa ya kira-kira. Dia nggak mau ngasih harga gitu. Ya udah, silakan. Oke, kalau dari aku sih udah cukup. Nanti tinggal aku upload YouTube sih paling itu, to-do list-nya. Sama buat review untuk quarter 4 ya. Sih. Guideline-nya sih 1 quarter itu biasanya 1 program utama,
Tapi kalau untuk 2021 mungkin satu orang 4 gitu ya, 4 program utama. Gitu. Itu sudah cukup ya. Jangan kayak aku satu kuarter ada 25 program dan pada nggak kelar semua. 25 itu parah banget. Oke, dari aku sih cukup itu progres yang bisa disampaikan sama diskusinya. Tinggal untuk yang landing page sama page matchmaker itu finishing nanti mungkin besok kali ya udah bisa dimulai susun untuk iklannya. Oh iya, caption iklan sama Faisa juga ya, Mas Andi ya? Iya sih, itu kan naskah buat ads. Oh iya, udah gitu ya. Naskah untuk ads. Nanti aku coba ini ya. Kalau dari Kak Ica, oh iya udah ada nih naskah ads-nya. Tapi untuk Aman Kak, dari aku Instagram sama Facebook aja sih. Oke. Pasti kan ntar dikirim ininya ya, originalnya. Jadi bukan yang udah jadi JPG. Tapi bener ya? Yang apa nih? Oh, dia bikinnya pakai CDR ya? Yang posternya. Iya, CDR nggak apa-apa lah. CDR. Jadi kalau butuh diedit bisa ngedit, kalau enggak ya berarti bikin lagi. Oke. Oke, mungkin itu dari aku, dari Kak Ica cukup, dari Mas Hendy cukup. Udah. Oke, terima kasih untuk waktunya hari ini. Mungkin cukup sekian. Doaku sih semoga kalian sehat di tempat masing-masing dan selalu bahagia. Selamat dan perangnya Untuk segera berakhir ya buat yang tinggal di negara perang. Serem banget sih. Ya, untuk Kak Ica terkhususnya semoga baik-baik aja negaranya, mereda perangnya, dan untuk Indonesia juga mereda demonya. Oh iya, Indonesia lagi perang juga loh. Perangnya tapi sama DPR-nya sendiri. Negara lain mah perangnya sama negara lain. Indonesia perangnya sama rakyat sendiri. Jadi semoga segera mereda semuanya dan pandeminya segera hilang virusnya. Dan kita selalu sehat dan bahagia. Amin. Oh iya, terakhir untuk ratingnya dari aku 9. Dari Kak Ica 8. Dari Mas Hendy? Oh, tadinya mau 9 tapi karena aku mulainya juga telat, aku yang salah jadi 8. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih atas waktunya. Dan sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aku seneng loh kalau rapatnya bertiga gini terus. Makasih Kak Devi. Ya, makasih Kak Ica, makasih Mas Hendy. Dah. Yo, dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.